Halo anak-anak, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pagi ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Anak kelas 1 dan kelas 2, sikap doa yang baik. Ibu Ruth akan berdoa ya, pimpin dalam doa. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap hari anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, saat ini di pagi yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi kami supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya dengan judul Pertemuan Abram dan dengan Melkisedek. Nah, kita akan baca dari kitab Kejadian 14 ayat 17 sampai 20 ya. Nah, anak-anak boleh siapkan Alkitabnya ya di rumah, baca dengan papa mama ya. Ibu Ruth akan membacakannya untuk anak-anak semua. Oke, Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Oke anak-anak, jadi anak-anak tahu Melkisedek itu dia adalah seorang Raja Salem. Nah anak-anak, setelah Abram sudah berperang mengalahkan Kedorlaomer dan para raja-raja yang bersama Raja Kedorlaomer itu, nah jadi raja-raja itu sudah mengambil harta benda milik Sodom dan Gomora ya. Jadi mereka mengalahkan Sodom dan Gomora. Tapi Abram kemudian berperang dan melawan keempat raja itu dan akhirnya mereka kalah ya. Nah, dan akhirnya Abram mengambil harta benda milik Sodom dan Gomora kembali lagi ya, dan juga beserta dia menolong saudaranya Lot ya dan harta benda miliknya. Nah, anak-anak tahu ketika Abram sudah menang, kemudian Raja Salem, yaitu yang tadi Raja Melkisedek itu, dia pun kemudian membawa roti dan anggur untuk Abram ya. Dia memberikan roti dan anggur itu untuk Abram. Ya, oke anak-anak. Jadi ketika Melkisedek memberikan anggur dan roti kepada Abram, nah Melkisedek yaitu seorang imam Allah yang maha tinggi juga memberkati Abram ya. Anak-anak buka di ayat 19 ya sampai 20, Ibu Ruth akan baca. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, karena Abram sudah mengalahkan musuh mereka, akhirnya Melkisedek Raja Salem ini memberkati Abram. Nah, sebagai balasannya anak-anak, Abram memberikan persepuluhan ya kepada Melkisedek. Dia memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan kepada Raja Salem itu, yaitu Melkisedek. Nah, anak-anak tahu saat itu Raja Salem yaitu Melkisedek, dia juga ingin membeli pasukannya Abram ya, dengan cara dia akan memberikan harta benda milik dia kepada Abram, dan Abram akan memberikan pasukannya itu kepada Melkisedek. Nah, anak-anak tahu di situ Abram menolaknya ya. Kenapa Abram menolaknya? Menolak permintaan dia, menolak harta benda dari dia karena
Abram punya keyakinan dan percaya bahwa Allah itu adalah sumber berkat dan kekuatan bagi dia ya, untuk dia. Jadi dia tidak mau menerima harta dan benda dari Melkisedek ini. Nah, karena dia tidak mau ya, dia tidak mau kalau orang lain akan mengira bahwa dia mendapatkan harta dari hasil rampasannya ya, hasil rampasan itu. Nah, dia tidak mau, dan juga dia tidak mau kalau dia kaya itu, jadi dia tidak mau kalau nanti pikiran Raja Salem ini bahwa dia kaya karena Raja Salem ini dia tidak mau ya, karena dia percaya, dia yakin dan percaya bahwa segala sumber berkat, kekuatan yang dia punya itu bersumber dari Allah itu sendiri ya, Allah yang memberikannya kepada Abram ya, bukan Raja Salem, bukan Raja Melkisedek itu anak-anak. Oke anak-anak, jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pagi ini? Nah, yang pertama kita belajar pemeliharaan dan perlindungan Allah atas kehidupan kita ya, baik juga dalam kehidupan Abram ya. Nah, karena Allah lindungi dia, Allah pelihara Abram, dia dapat berperang mengalahkan musuhnya ya, dan juga anak-anak tahu dia dapat menolong saudaranya Lot ya dari musuh-musuh mereka ya. Dia juga dapat mengambil kembali harta benda milik Sodom dan Gomora ya dari musuh-musuh tersebut. Nah, semua itu anak-anak tahu karena Allah melindungi Abram, Allah memelihara Abram ya, karena Abram percaya kepada Allah ya. Akhirnya Abram bisa mengalahkan mereka. Nah, baik juga kehidupan kita. Kita tidak perlu takut ya, karena Allah tetap melindungi kita ya sebagai anak-anaknya. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah itu adalah sumber berkat dan kekuatan. Nah, kalau Abram dia yakin dan percaya ya, karena Allah itu adalah sumber berkat dan kekuatannya, akhirnya dia menolak ya pemberian dari Raja Salem Melkisedek itu. Kenapa? Karena dia tidak mau ya. Dia tidak mau manusia berpikir bahwa dia kaya oleh karena Raja Salem itu ya, dia tidak mau ya, dia tidak mau manusia menyombongkan diri, tapi dia yakin dan percaya bahwa semua yang dia punya, semua yang kita punya itu sumbernya daripada Allah ya, sebagai sumber berkat dan kekuatan ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebagai anak Tuhan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh tinggi diri, karena semua yang kita punya dan apa yang kita lakukan di bumi ini semuanya berasal dari Allah ya, sumbernya dari Allah. Allah yang memberikannya untuk kita ya, sehingga kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh merasakan, menikmati berkat Tuhan sampai saat ini. Oke anak-anak ya. Oke anak-anak, sekian ya firman Tuhan pagi ini. Semoga kita bisa belajar dari Abram ya, yang tetap percaya dan tetap mengandalkan Allah dalam kehidupan dia ya. Nah, Ibu Ruth akan menutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, anak kelas 1 dan kelas 2 siapkan hati, tenangkan pikiran, kita mau doa ya. Oke, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi motivasi bagi kehidupan kami ke depannya Tuhan Yesus. Kami boleh belajar Tuhan untuk tetap percaya dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.